nggak mungkin dong ketemu sama Tuhan Allah gitu kan. Ketemunya nanti kalau udah mati di surga gitu ya. Masa masih hidup gini kita bisa bersaksi menyaksikan Tuhan, itu kan kayaknya impossible yang kalau kata orang Jawa. Terus gimana? Apa yang ingin ditanyakan? Gimana caranya yang? Apakah mungkin gitu? Apa mungkin? Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Malah kebalik ya? Malah tidak mungkin. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, masih dengan judul yang sama, masih dengan topik yang sama, yang mana tentang si Aki Weldo, yang mana beliau selalu mengeluarkan statement-statementnya yang mana ngawur, saudara. Saya pada kesempatan kali ini akan membantah bantahan saya kepada statement si Weldo. Kenapa harus saya bantah? Karena kalau orang-orang seperti ini, orang-orang seperti kayak si Weldo, tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengkanter, ini malah semakin bahaya. Begitu banyak menyebar luasnya tentang video-videonya si Weldo. Coba bayangkan, ketika ada umat yang terpedaya, ataupun ketika ada umat yang termakan dengan pembicaraannya si Weldo, bagaimanakah nasib umat tersebut? Apakah umat tersebut tidak menjadi korban atas kesesatan si Weldo? Apakah umat tersebut tidak menjadikan dia menjadi gundah gulana hatinya tentang keimanannya lantaran masalah si Weldo berkata sedemikian? Kalau misalkan si Weldo mumpuni dalam keilmuan tersebut, kalau misalkan si Weldo mumpuni dalam ilmu kemarifatan tersebut, itu tidak jadi masalah. Kalau ilmunya tidak mumpuni, ilmu kemarifatan juga tidak ada, lalu berbicara semaunya dewek, lalu berbicara di hadapan publik, lalu berbicara kepada umat tentang inilah, tentang itulah, ini malah kacau, saudara. Kan pada video-video saya yang sebelumnya saya sering mengatakan, ketika orang-orang bodoh dikasih panggung, ketika orang-orang yang tidak kompeten dalam berbicara keilmuan dikasih berbicara, bukan kebaikan, akan tetapi malah keburukan. Ini ketika orang-orang seperti ini cuma kita diem aja, nonton saja, melihat saja. Apakah ini yang dinamakan bentuk cinta kepada umat? Tidak, saudara. Kalau kita cinta kepada umat, cinta kepada saudara-saudara semuslim kita memberikan edukasi seperti ini. Gitu. Kita memberikan apa-apa yang terbaik yang sebisanya kita. Bukan berarti kita berdiam diri ketika melihat orang-orang kayak si Weldo seperti ini. Ini harus dibantah orang-orang seperti ini. Malah yang lebih parahnya kan selalu si Weldo ketika berbicara selalu mengobok-obok akidah agama syariat Islam, saudara. Kalau masalah dia tentang mengobok-obok agama lain, itu hak dia, terserah, ya bodoh amat, kan gitu. Tapi kalau misalkan mengobok-obok agama syariat Islam, apalagi mengobok-obok suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW, saya tidak akan pernah diam. Saya Wahbi tidak akan pernah diam, dan saya akan terus terang menantang Anda, Weldo, daripada Anda bikin korban kepada umat yang tidak tahu masalahnya, malah nanti akan terbawa-bawa dari pembicaraan Anda. Catat baik-baik ini, Weldo. Lalu yang selanjutnya, yang tadi video cuplikan awal yang saya tampilkan, katanya kalau tidak salah tadi berbicara apa ya? Sebab saya juga males sih sebenarnya mengingat-ingat tentang pembicaraannya. Karena walau bagaimanapun ini harus saya bantah untuk kepedulian saya kepada saudara-saudara semuslim saya. Seperti itu. Lalu kita balik kepada judul. Tadi kalau tidak salah si Weldo mengatakan bahwasanya habis kematian itu tidak ada apa-apa, seperti itu ya. Kalau tidak salah redaksinya beliau seperti itu.
Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Malah kebalik ya? Malah tidak mungkin. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Dan lalu tidak akan pernah mungkin gitu kan menemui Tuhan dalam habis kematian seperti itu. Lalu kalau habis kematian itu tidak ada apa-apa. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Mohon maaf jika saya agak sedikit lupa. Yang pertama, kalau si Weldo berstatement seperti itu, bahwasanya tidak akan pernah mungkin ketemu Tuhan ketika telah wafat ataupun ketika telah mati. Lalu ketika mati itu tidak akan ada apa-apa. Berarti menunjukkan si Weldo ini tidak percaya bahwasanya adanya alam akhirat. Secara tidak langsung si Weldo itu artinya beliau tidak percaya bahwasanya adanya Tuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini orang-orang seperti ini sangat-sangat bahaya, saudara. Tolonglah kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini ditindak orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti kayak si Weldo. Berbicara tentang semua agama pun beliau berbicara. Karena setiap si Weldo berbicara itu bukan hanya kepada Islam, tapi kepada agama manapun. Masalah dia tentang ke agama yang lain, silakan ya, bodoh amat, itu hidup-hidup dia. Kan seperti itu. Tapi kalau menyeret tentang agama Islam, saya tidak akan pernah diam untuk membantah omongan-omongan si Weldo, saudara. Kita masih sama umat muslim. Yang namanya Islam, terusus ini Islam-Islam yang benar. Islam-Islam yang mengikuti ajaran para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita itu mempercayai adanya alam akhirat. Ya boro-boro alam akhirat, alam janin, alam rahim, alam ruh, ya kita percaya kok. Apalagi setelah kematian itu adanya alam keabadian, yang mana perjalanan panjang. Entah itu dari alam kubur, alam barzah, alam akhirat, alam neraka, dan juga alam surga. Ini ada sosok seorang aki-aki yang belum juga dapat hidayah, malah ngomongnya semakin gamblang. Dan makin yang sangat bahayanya itu, videonya telah tersebar luas. Ini dengan begitu pedenya berbicara sedemikian rupa, saudara. Ini bahaya. Kalau tidak ada yang mengkantar, tidak ada yang membantah, ini sangat-sangat berbahaya. Semoga MUI bisa menindak orang-orang seperti si Weldo seperti ini. Karena kan masyarakat Indonesia ini, kita ini bingung. Orang yang benar-benar keilmuannya jelas, orang yang benar-benar pembelajarannya jelas, keilmuannya jelas. Kadang-kadang orang-orang seperti itu malah dianggap itu yang tidak benar. Kayak sesat lah, apalah, inilah, seperti itu. Akan tetapi, orang-orang yang kadang-kadang keilmuannya kagak jelas, sanad keguruannya kagak jelas, ilmunya kagak jelas, itu dijadikan panutan. Itu malah tidak ada penindak kesesatan. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar keilmuannya jelas, yaitu menganggap itu yang kurang baik. Tapi kalau orang yang benar-benar kelihatan secara dohir maupun batin, ketika berbicara semaunya dewek, itu tidak ada anggapan sesat. Inilah bingung. Inilah mungkin tanda-tandanya akhir zaman, saudara. Maka dari itu, ketika kita menghindari orang-orang seperti si Weldo, dimanapun kita berada, di kampung kita masing-masing, kalau bisa carilah guru-guru pembimbing untuk menduduki tentang ketauhidan kita, agar kita tidak taklid, tidak seikut-ikutnya. Apalagi tentang ranah akidah, ranah ketauhidan, kita tidak boleh seikut-ikutnya. Harus mempunyai pembimbing, harus mempunyai panutan untuk membimbing kita agar selamat antara dunia dan akhiratnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan salah, yakinlah itu semata-mata hanya kebodohan saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.